Nah, Mr. Puisi penasaran nggak? Kira-kira Pak Jokowi ini akan cuti kampanye, mengkampanyekan salah satu calon atau bagaimana gitu? Bersanding untuk tidak bertanding. Oh, gitu. Nah, tapi yang menarik adalah Tergantung dari kingmaker negeri ini siapa. ya, nah, bicara kingmaker kan mungkin tidak abdol rasanya kalau kita hanya bahas sebenarnya Jokowi endorse Ganjar atau Prabowo, tapi kan Karena untuk apa berperang tapi meragukan. Nah, lebih bagus bergabung untuk menang. Oke. Misalnya. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media, channel kesayangan kita yang membahas isu-isu hangat seputar politik nasional. Hari ini kita masih bersama Mr. Puisi dengan topinya merah. Ini ada sinyal apa ini merah-merah ini Mr. Puisi? Ya, bagaimana kabar Mr. Puisi? Kabar baik. Kabar baik. Merah itu pemberani. Pemberani, ya. Tapi ini juga merah berkaitan dengan topik yang kita bahas, ya. Ini latar belakangnya merah juga. Akankah Pak Jokowi atau Pak Presiden Jokowi cuti kampanyekan capres? Pak Jokowi endorse Ganjar atau endorse Prabowo? Nah, ini pertanyaan yang menjadi pergolakan batin seluruh rakyat Indonesia mungkin. Baik pendukung Pak Ganjar maupun pendukung Pak Prabowo, termasuk saya sebagai host di channel YouTube Mr. Puisi Live ini. Nah, Mr. Puisi penasaran nggak? Kira-kira Pak Jokowi ini akan cuti kampanye, mengkampanyekan salah satu calon atau bagaimana gitu? Mungkin kalau pertanyaan ini sulit untuk kita jawab. Karena saat ini bahwa kedekatan Pak Jokowi dengan Menhannya Pak Prabowo dekat. ya. Demikian juga Pak Jokowi dengan Pak Ganjar itu sangat dekat. Ya. Bahkan Pak Ganjar ini merupakan binaan Pak Jokowi Jawa Tengah untuk dijadikan presiden. Nah, itu yang menjadi tanda tanya besar. Apakah Pak Jokowi akan ikut kampanye? Nah, apabila kesibukan pemerintahan ini tidak memungkinkan untuk ikut kampanye, mungkin saja tidak ikut kampanye. Tetapi kalau ditugaskan oleh ketua partai ya, Bu Megawati, di mana kita tahu bahwa iman politik dari Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan udah pasti, dan petugas partai dan tentunya. merupakan petugas partai. Apakah mungkin Pak Jokowi menolak untuk dijadikan tim kampanye untuk kemenangan Pak Ganjar? Ya, karena fakta politiknya bahwa anak Pak Jokowi, wali kota Solo, Gibran kan sudah menjadi salah satu jurkam nasionalnya Pak Ganjar. Kan tidak menutup kemungkinan seperti Mr. Puisi bilang, Pak Jokowi juga menjadi bagian. Nah, kalau itu yang terjadi, ini akan terjadi masalah-masalah yang sangat berat untuk dilakukan oleh Pak Jokowi. Dilema sebenarnya. Dilema. Karena apa? Partai Gerindra dan PDI Perjuangan itu adalah merupakan satu koalisi. Dalam pemerintahan sekarang. Dan artinya dalam kabinet Pak Jokowi itu merupakan satu koalisi dalam kabinet. Dalam pemerintahan sekarang, kabinet sekarang. Ya. Makanya banyak orang memikirkan kenapa tidak bergabung saja. Nah, itu juga kan yang kemarin yang lagi rame dibahas pertemuan Budiman Sujatmiko dengan Prabowo yang dibilang kenapa harus bertanding, kenapa tidak bersanding kan begitu. Nah, itu ya itulah yang dipikirkan. Tapi ini kan politik masih cair dan dinamis. Kemungkinan selalu ada. Tetapi hal ini bisa terjadi apabila salah satu dari paslonnya artinya Pak Ganjar atau Pak Jokowi turun drastis. Dan salah satu daripada calon presiden ini naik drastis sampai di ambang psikologis. Mengkhawatirkan misalnya. Bukan, di ambang psikologis naik drastis sampai ambang psikologis 40% ke atas. Nah, kalau ini yang terjadi, salah satu pasti harus legowo. Dan kalau ingin partainya juga ikut menikmati kemenangan, ekor jas kemenangan Pileg. Ya, itu harus mau tidak mau harus dijalankan. Makanya bertanding bukan bertanding gitu. Tetap bersanding untuk
tidak bertanding. Oh, oke. Gitu. Nah, tapi yang menarik adalah dilema tadi, secara peraturan perundang-undangan kan presiden ataupun wakil presiden yang ingin mengkampanyekan dirinya ketika mereka berkontestasi ataupun ingin mengendorse mendukung capres cawapres lain itu diperbolehkan asal mereka cuti di Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281 ayat 1. Itu catatannya jelas clear, cuti di luar tanggungan negara atau tidak mendapatkan fasilitas negara. Pertanyaannya, ketika titah Ibu Mega turun, Pak Jokowi harus jadi juru kampanye nasional mengkampanyekan Pak Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, apakah bisa ditolak? Kemudian kedua, berarti kan Pak Jokowi harus cuti. Ketika itu terjadi, asumsi saya, jelaslah dukungan Pak Jokowi kepada endorse jelas kepada Pak Ganjar, bukan kepada Pak Prabowo jadinya. Buyarlah harapan pendukung Pak Prabowo dapat endorse Pak Jokowi. Bagaimana menurut Mr. Pis? Nah, ini saat itu akan terjadi ketegangan-ketegangan politik. Nah, makanya sebelum pendaftaran capres dan cawapres, ini perlu dipikirkan matang-matang. Nah, itu harus dipikirkan, harus diadakan musyawarah untuk mufakat, untuk mencapai kemenangan. Dalam hal ini kan Pak Prabowo tuh justru bukan makin melemah, makin menguat. Menguat ya, Pak Prabowo juga dalam satu statement beliau bilang Gerindra ini makin kuat, kenapa saya harus jadi cawapres gitu kan? Pokoknya begitu yang beliau bilang. Apalagi gitu. Ada Pak Prabowo, Pak Hasim bilang Pak Prabowo tidak mau menjadi cawapres. Tetapi kalau elektabilitas Pak Prabowo naik terus sangat tinggi, itu tidak mungkin terjadi. Pasti akan ada 3 calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024. Itu coba kita lihat sekarang 2 bulan ini kita lihat. Nah, dan ini juga masalahnya apabila ada salah satu partai politik bergabung dengan PDI Perjuangan, itu juga akan membuat Pak Prabowo bisa goyah. Itu loh. Nah, kalau PDI Perjuangan merasakan kekuatannya sudah cukup kuat, mereka akan cepat-cepat menunjuk cawapresnya. Nah, sehingga ini akan mengubah lagi peta politiknya kan? Iya, akan mengubah peta politik berikutnya. Nah, tapi tadi pertanyaan yang mungkin bisa Mr. Puisi berikan sedikit lebih detail. Persoalan tadi ketika Pak Jokowi ditunjuk misalnya oleh Ibu Megawati, beliau sebagai petugas partai, ditunjuk oleh Ketua Partai PDIP Perjuangan Ibu Megawati sebagai jurkamnya Pak Ganjar, kan jelas dukungannya endorse-nya kepada Pak Ganjar, bukan kepada Pak Prabowo. Dalam situasi seperti itu, seperti apa psikologis mungkin Pak Jokowi sendiri gitu? Karena kan selama ini mungkin beliau masih pengen memberikan endorse kepada keduanya gitu. Ya kalau secara psikologis apabila Pak Jokowi sudah ditunjuk sebagai jurkamnya PDI Perjuangan, dengan sendirinya harus mendukung full totalitas gitu ya. Totalitas mendukung tanpa batas, tidak Ganjar. ada lagi kanan kiri nengok kemana-mana. Itu udah pasti akan terjadi. Tetapi kita lihatlah kemana arah bandul politik Pak Jokowi akan diarahkan sesuai dengan situasi politik 1-2 bulan ke depan. Nah, ini kan juga riak-riak itu di internal PDIP seolah-olah terjadi juga ketidaksolidan dengan beberapa elit PDIP mengunjungi Pak Prabowo. Yang sebelumnya ada Effendi Simbolon, bukan terang-terangan menyatakan Pak Prabowo layak memimpin Indonesia. Beberapa hari lalu ada Budiman Sujatmiko yang menemui Prabowo dengan tadi narasinya kalau bisa bersanding, kenapa bertanding? Nah, ini kan juga menjadi catatan. Apakah artinya sebenarnya juga di internal PDIP sendiri masih ada PR yang belum selesai dalam konteks pencapresan Ganjar atau juga nanti untuk cawapresnya gitu? Memang sebelum pendaftaran pada bulan Oktober kalau nggak salah, Oktober masih akan terjadi orkestrasi politik yang beragam. Ya sampai hari ini kita belum bisa menebak kemana sih Pak Jokowi itu kan berlabuh. Apakah mungkin ke Gerindra sebagian ataupun sebagian ke PDI Perjuangan? Ya, karena kalau relawan-relawannya Pak Jokowi seperti misalnya Jokowi Mania gitu dengan Noel kan mendukung Prabowo, sebelumnya mendukung Ganjar tapi menarik dukungannya. Kemudian Projo yang ketumnya Ari Budi Setiadi sekarang jadi Menkominfo kan juga dalam pernyataannya dan dalam gestur-gestur dalam beberapa kesempatan menunjukkan kedekatan dengan Pak Prabowo. Di level relawan Jokowi kan sudah terpecah gitu. Ya ini mungkin terjadi mungkin pada saat
Pak Jokowi menjadi jurkamnya Ganjar akan terkonsolidasi? Belum tentu terkonsolidasi. Oh. Bisa saja seperti Projo ataupun si Jokowi Mania itu tetap di Pak Prabowo. Sehingga akan tetap terjadi keseimbangan. Nah, ini yang jadi tanya-tanya. Jadi istilahnya marwah Jokowi masih ada di Prabowo kan begitu, ya, walaupun bisa, Jokowi mendukung Ganjar tapi relawannya mendukung Prabowo. Ya, itu mungkin ada rasa tidak enak, rasa kedekatan sebagai di mana Menteri Menham ini sangat merupakan menteri yang cukup ya salah satu menteri terbaik dikatakan kan, dapat penghargaan juga kan. Menteri terbaik di Pak Jokowi. Apa sebegitu mudah untuk meninggalkan Pak Prabowo. Nah, menurut saya harus terjadi kompromi politik untuk bisa pertarungan Pilpres ini semakin kondusif, gitu loh. Nah, kalau kuncinya sebenarnya di PDIP sendiri juga dalam konteks PDIP ini kan bisa menjadi game changer gitu terhadap permainan atau peta politik, apalagi kalau mereka misalnya sudah mengumumkan capresnya. Menurut Mr. Puisi, seberapa besar sebenarnya daya tawar atau kekuatan PDIP ini, atau juga dibandingkan dengan misalnya masih ada partai lain yang sampai saat ini juga belum menentukan sikap seperti Golkar gitu, sehingga apakah memang semua bisa ada di bawah kendali PDIP? Apa ada partai lain yang sebenarnya masih bisa punya kendali gitu? Memang ini sangat riskan sekali, ya, karena partai lain masih ada kendali, terutama Golkar. Ya. Apalagi Golkar dan PAN itu bergabung ke PDI. Wah, nah saat itulah kemungkinan terjadi kompromi politik. Ya. Artinya kan Pak Prabowo hanya dua partai, PKB dengan Gerindra. Ya. Kemudian PDI udah berapa partai? Empat partai. Dan kemudian yang suara yang cukup besar gitulah. Nah, kalau ini yang terjadi, mungkin saja PDI itu mengusung Erick Thohir sebagai cawapresnya. Nah, dan tentunya hal ini bisa dilakukan seperti ini tergantung dari kingmaker negeri ini siapa. Ya, bicara kingmaker kan mungkin tidak abdol rasanya kalau kita hanya bahas sebenarnya Jokowi endorse Ganjar atau Prabowo, tapi kan yang ditunggu publik juga Jokowi endorse siapa untuk cawapresnya kan itu. Karena juga disebut-sebut Sandiaga sebagai golden boy gitu misalnya. Terus ada juga Erick Thohir yang cukup menjadi menteri, tanda kutip juga menteri kesayangannya Pak Jokowi. Analisa Mr. Puisi, kalau untuk cawapres kira-kira Pak Jokowi kemana gitu? Udah pasti Pak Jokowi adalah pasti ke Erick Thohir. Kemana Pak Erick Thohir berlabuh, kesitulah arahan daripada Pak Jokowi. Nah, di situ nanti bisa kita baca, kalau apabila tiba-tiba Erick Thohir terjadi kompromi politik dengan PDI, tiba-tiba Erick Thohir menjadi cawapres PDI, ya tentunya akan ada dua orang pemuda yang sukses di kementeriannya, yaitu Erick Thohir akan di Ganjar, kemudian mau tidak mau ini Sandiaga akan mendukung Ganjar mungkin juga. Mungkin akan jadi ketua tim kampanye, ketua tim pemenangan. Kemungkinan menjadi ketua tim pemenangan. Wah, ini akan terjadi perubahan pikiran daripada Gerindra. Karena untuk apa berperang tapi meragukan. Nah, lebih bagus bergabung untuk menang, misalnya gitu. Nah, tapi kalau kita bicara faktor Erick Thohir, kan ada yang menganalisa juga dari sisi ideologi partai PDIP ini, misalnya tidak cocok lah dengan latar belakang Erick Thohir yang memang pengusaha gitu ya, juga mungkin punya akses jaringan ke oligarki atau seperti apa misalnya seperti itu. Bagaimana Mr. Puisi melihat, apakah platform PDIP ini cocok dengan latar belakang seorang Erick Thohir gitu? Atau ada analisa lain ketika Erick Thohir misalnya dipakai, atau orang-orang muda yang dipakai yang punya ambisi, bisa jadi mereka jadi calonnya di calon presiden di 2029 melawan Pak Ganjar misalnya kalau terpilih, seperti era ketika SBY di 2004 bersama JK, 2009 JK melawan SBY. Nah, seperti persyaratan untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Ganjar harus simetris dengan ideologis. Ya, ideologi partai PDIP kan harus jelas. Ya kan? Kemudian elektabilitasnya harus tinggi.
isi tas juga. isi tasnya juga tinggi. Kalau Erick Thohir nggak diragukan lah. Nah, itu masalahnya kan kuat sekali ya, ada apa namanya yang dimiliki oleh Erick Thohir. Tetapi kembali saya katakan tergantung dari kingmaker. Oke. Nah, apabila Erick Thohir bergabung di PDI Perjuangan, berarti akan ada 2 kingmaker di sana. Tetapi memang waktu U20 itu justru Erick Thohir ini menyebabkan elektabilitas Pak Ganjar menurun. Nah, ini kan Itu menjadi gini, mungkin nggak seolah-olah ini ibarat menyatukan apa ya, air sama bensin nih. Dalam konteks Piala Dunia misalnya kita bicarakan, Pak Ganjar yang dianggap menjadi salah satu penyebab batalnya Piala Dunia U20. Pak Erick yang memperjuangkan, sangat getol misalnya memperjuangkan Piala Dunia U20, walaupun sekarang terkompensasi dapat U17, walaupun batal U20 dapat U17. Tapi persepsi publik kan mungkin, oh ini kok gini jadinya gitu. Bagaimana menurut Mr. Puji dalam konteks tadi gitu? Itu dibilang tergantung kingmaker-nya. Okay. Itu loh. Apapun terjadi, kalau the kingmaker bilang begini, nah itu apapun bisa terjadi. Ya, berarti kita tunggu selain titah Ibu Mega kepada Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi akan jadi jurkamnya Pak Ganjar? Kita tunggu juga titahnya Pak Jokowi untuk cawapres kan begitu, ya. Mr. Puji. Oke, terima kasih. Kita akan bahas lagi banyak hal sebenarnya. Ini menjadi bagian pencerahan politik ya untuk kita semua di channel Mr. Puji Live, dan kita akan kembali dengan konten-konten yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Mr. Puji. Semangat! Pemilu damai 2024.